Kerja Ya. enggak bisa sendirian, teamwork tetap harus ada. Kemudian saya juga tagline kalau kekinian ya no ribet no ruwet, bahwa Divisi Regional Jawa Timur bangkit dan berakhlak. Kenapa bangkit? Ini merupakan program Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya bersama Bapak Karuniawan dalam acara ngobrol santai dengan Bapak. Assalamualaikum Bapak, bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah Bapak, saya senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam acara Ngopi Lestari hari Ya, ini. siap. Pokoknya diundang pasti hadir. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya saya ingin ngobrol dengan Bapak, sharing-sharing pada siang hari ini. Kalau boleh tahu Bapak, tentang kisah story Bapak dengan sampai di titik sekarang ini Ya. sebagai Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Nah, ini kisah story-nya bagaimana Bapak? Kopi dulu. Oh inggih, monggo Bapak. Ya. Siapa tahu saya bisa mengikuti jejaknya Bapak. Nah, Baik. itu bagaimana? Terima kasih. Jadi saya memang belajar di Fakultas Kehutanan di Bogor, kebetulan lulus 92 dan mendaftar di Perum Perhutani, diterima tahun 94. Ya. Mulailah di situ perjalanan karir saya. Diawali dari staf di Biro Pemasaran waktu itu di kantor Unit 2 istilahnya Jawa Timur, kemudian jadi KSS, jadi Asper 4 tahun, wakil ADM di Madura dan di Banyuwangi Utara kurang lebih 6 Banyak tahun. sekali nih Bapak step-stepnya untuk Ya. sampai sekarang ini. Sampai terakhir sebelum jadi Kadivre itu wakil Kepala Divisi Regional 3 Divre, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Seperti 3 itu. tahun dan ya 1 tahun ini sudah di posisi Kadivre Jawa Timur. Sudah berapa tahun Bapak, kalau saya boleh tahu, untuk menjabat sebagai Kadivri ini? 28 tahun ini. Wah, luar masa biasa kerja. Bapak. Iya. Sudah lama sekali nggih Bapak. Ya. Kalau sebenarnya tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Kepala Divisi Regional Jawa Timur ini apa Pak sebenarnya? Tugas paling pokok itu adalah menjalankan dan memastikan fungsi organisasi itu berjalan baik. Nah, tentu yang kedua harus mencapai target, syukur melampaui yang ditetapkan dalam RKAP, dalam kontrak manajemen maupun yang sifatnya rupiah maupun fisik. Misalnya produksi meter kubik kayu, getah berapa ton kan gitu. Yang terakhir menjamin seluruh hubungan dengan stakeholder itu berjalan baik sehingga dipastikan eksistensi perusahaan itu berjalan. Baik, Ya. luar biasa sekali Bapak. Ya. Banyak sekali ya Pak tugasnya panjenengan ini sampai sekarang. Kan ada teamwork ini. Oh iya, pastinya ada teamwork. Kalau luas kawasan hutan Divisi Regional Jawa Timur ini seluas apa Bapak? Kurang lebih sekarang 1,1 juta hektar. Ada Luas sekali nih Bapak. Produksinya 600-an ribu, hutan lindungnya 400 ribu, sisanya hutan dengan penggunaan lain. Jadi kalau ini kita di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur kurang lebih 43 juta penduduknya, kita berinteraksi dengan 1928 desa, anggota LMDH yang terdaftar itu sekitar 550 ribu. Banyak sekali nih Pak Sangat LMDH-nya. banyak yang tergantung dari kawasan hutan. Kalau pencapaian target tahun 2021 ini apa saja Bapak? Dan apa yang ingin dicapai untuk tahun 2022 ini? Iya, tentu kembali ke target di dalam perusahaan. Kita punya RKAP 2021. Penghasilan kita itu ditetapkan 1,517 triliun. Tercapai 1734, artinya 115%. Ini luar biasa, artinya kerja sama tim, kerja keras seluruh jajaran Jawa Timur ini membuktikan ternyata kita bisa. Kemudian dari biaya kita bisa berhemat menjadi 98%. Sehingga kalau penghasilannya naik,
biaya turun, labanya pun menjadi naik, tertinggi dari divisi lain 143% atau kurang lebih 355 miliar. Itu pencapaian 2021 yang telah dikerjakan bersama-sama. Ada hal-hal lain ya, misalnya sertifikasi, kita juga tetap menjaga kondusivitas dengan stakeholder, termasuk mungkin penanganan bencana alam yang kita juga Sampai kita bencana tahu. alam juga Iya. kita yang Dan Bapak. ya ini ada solusi lah dengan seluruh stakeholder. Kalau dalam melaksanakan pekerjaan ya Bapak, yang menjadi target dalam tahun berjalan tentunya melalui proses komitmen antara manajemen Divre dengan manajemen Satker. Betul. Nah, kemudian yang saya ketahui juga dalam komitmen tersebut diikat dalam sebuah kontrak manajemen. Bagaimana Bapak proses menuju kontrak manajemen tersebut? Jadi begini, selaku BUMN, Perum Perhutani ini kan mempunyai induk yang namanya Kementerian BUMN. Dan Kementerian BUMN sudah menetapkan namanya RKAP setiap tahun kepada seluruh BUMN, termasuk dalamnya Perum Perhutani. Nah, di Perum Perhutani sendiri setelah ditetapkan RKAP, kemudian di breakdown, dibagi menjadi berbagai satuan kerja, salah satunya ya Divisi Regional Jawa Timur. Nah, kemarin Pak Dirut sudah menandatangani dan menyerahkan kontrak manajemen kepada Perum Perhutani Jawa Timur. Nah, disinilah nanti kita breakdown lagi, kita urai kepada setiap satuan kerja. Ada KBM, ada KPH. KBM sekarang ikut divisi komersial, tetapi tetap kita menjadikan satu, ini bagian unit kerja di Jawa Timur yang saling menopang hulu hilir untuk menjamin penghasilan itu tercapai sesuai RKAP. Kira-kira apakah ada penyimpangannya atau tidak Bapak? Bukan penyimpangan, istilahnya itu pelampuan. Kalau target bisa kita lebih, bisa namanya melampaui. Ada beberapa. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari berbagai komoditi itu 115% kita melebihi target. Tapi ada juga beberapa komoditi yang tidak mencapai karena pandemi. Komoditas apa saja Bapak? Wisata misalnya seperti itu, karena wisata banyak PPKM sehingga banyak yang ditutup. Kemudian agroforestry yang beberapa petani atau penggiat perlu pembenahan lah. Intinya ada ruang perbaikan yang masih cukup untuk bisa memperbaiki kinerja ke depan. Bapak, selaku Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Bapak pasti mempunyai program-program kerja dan memiliki jajaran untuk mencapai keberhasilan. Mohon penjelasannya Bapak terkait jajaran Bapak di Perum Perhutani Kepala Divisi Regional Jawa Timur ini. Ya, ini agak mundur sedikit. Saya 2021 membuat tekad kepada seluruh jajaran bahwa Divisi Regional Jawa Timur bangkit dan berakhlak. Kenapa bangkit? Ini merupakan program Gubernur Jawa Timur yang dalam masa pandemi harus bisa bangkit ekonomi, kesehatan, aktivitas dan sebagainya. Kemudian yang akhlak, ini merupakan program Kementerian BUMN, di mana akhlak itu menjadi filosofi seluruh BUMN. Di situ sebenarnya akhlak itu sendiri kan sudah mencerminkan tata kelola yang baik. Tetapi akronimnya itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi itu diterjemahkan kira-kira seperti itu. Kemudian saya dengan teman-teman saya melihat ada karakteristik Jawa Timur yang harus disesuaikan untuk mempercepatan kinerja. Satu, saya ingin menciptakan iklim kondusif. Kerjanya itu kondusif, enggak banyak mikir di luar yang tidak pokok dan penting. Yang kedua, guyub rukun. Nah, karena itu yang utama nggih Pak dalam setiap pekerjaan gitu nggih. Kerja enggak bisa sendirian. Teamwork tetap harus ada. Kemudian saya juga tagline kalau kekinian ya no ribet no ruwet. Nah, ini kita jabarkan dalam keseharian. Terakhir yang 2022 ini karena tantangannya cukup banyak meliputi berbagai kebijakan di bidang kehutanan. Ini ya kita harus terengginas. Terengginas itu bahasa Jawanya orang yang
sikap, bersemangat gitu nggih Bapak. semua bisa harus Iya. ditangani dan antusias. Nah, ini dari dalam. Nah, nilai-nilai itu kita jabarkan dan kita dorong ke segenap satuan kerja untuk mencapai target yang tadi ditetapkan oleh perusahaan. Nah, strategi inilah sebenarnya didahului dari leadershipnya. Kalau saya senang itu filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Ing ngarsa sung tulodo. Trodo inggih. Madya bangun karso tuturi handayani. Dimanapun pemimpin itu harus bisa menjadi teladan, menjadi pendorong, juga menjadi pemotivasi pada saat di tengah masyarakat yang ada di dalam satuan kerjanya, kira-kira gitu. Bahasa manajemennya itu kita dikawal dengan 4DX ya. Kalau bahasa 4DX itu ada, kita tentukan punya data dulu. Kalau sudah punya data, kita ukur posisi kita di mana, bagaimana, sudah terlambat atau sudah maju. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, baru kita kendalikan dari apa? Ya hal-hal yang kurang dan menjadi kendala teknis tadi, ada solusi-solusi. Terakhir, kalau kita semua bisa kawal harian, mingguan, bulanan, pasti sampai tujuan. Kira-kira seperti itu. Ini Bapak, saya mendengar bahwa pencapaian tahun 2021 1,7 triliun 115% dari target RKAP 1,5 triliun. Hal ini pastinya merupakan pencapaian yang luar biasa. Nah, strategi apa nih Pak yang Bapak terapkan sebenarnya? Saya jadi penasaran, pengen tahu apa saja ini Pak strateginya. Boleh mungkin Bapak bercerita di sini sekarang. Kalau kita lihat grafik bulanannya, sebenarnya kita agak lambat karena COVID itu puncaknya di bulan Juli. Artinya secara alamiah ya memang seperti itu. Tetapi naik di bulan Oktober, November, terakhir Desember. Menurut saya sebenarnya perjalanannya seperti yang saya sampaikan tadi, dikawal harian dan seterusnya. Dan kita dengan enjoy. Jadi tidak ada beban, ada tekanan yang ketakutan, tapi justru karena kita biar lancar semuanya untuk berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik di semua lini, baik itu RPH, BKPH, KPH kan gitu, termasuk KBM, semuanya bergerak. Dan ujungnya itu kita ya tidak sadar, karena tahunya kan pencatatan itu setelah tanggal 2, tanggal 3, ternyata bisa sampai 115%. Luar biasa sekali ya, Bapak. Alhamdulillah. Dengan target pendapatan tahun 2022 sebesar 1,6 triliun. Apakah benar Bapak info yang saya dapat ini? Iya, jadi kontrak manajemen sesuai dengan yang telah diturun dari direksi, dan rencana minggu depan akan kita turunkan ke KPH 1,625 tadi. Kira-kira segitu. Dan itu bukan hal yang baru dan mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai. Apakah Bapak mempunyai program untuk mencapai pendapatan tahun 2022 supaya bisa melebihi target seperti tahun 2021 tadi Bapak? Iya, memang setiap tahun punya keunikan dan ya kekhasan sendiri. Kita berharap pertama tentu seluruh pekerjaan yang sifatnya hulu hilir ini berjalan normal. Tebangan sesuai dengan rencana, mutu, kualitasnya juga termasuk nanti sadapannya juga, kita berharap ini semua tercapai 100% supaya mendukung pencapaian penghasilan. Yang kedua, harga. Ini dipengaruhi dengan pasar luar negeri. Memang situasi sekarang kan ada perang di Uni Soviet dan sebagainya. Kita tidak tahu pengaruhnya bagaimana terhadap pasar kayu, pasar gondorukem terpenting yang menjadi komoditi andalan kita. Saya termasuk kebijakan dengan pemerintah nanti. Baik Bapak. Ya. Di tahun 2022 dengan target 1,6 triliun, menurut Bapak apa yang menjadi tantangan dan kendala sampai sekarang ini Bapak? Karena kita bekerja di hutan, ini posisi kayu, posisi sadapannya kan jauh dari masyarakat, jauh dari
ya aksesibilitas yang mudah. Ini menjadi tantangan sendiri, sehingga banyak hal-hal yang harus kita buat, misalnya jalan, jembatan, termasuk tenaga kerja, termasuk mungkin alat-alat bantu yang lebih mekanis arahnya untuk bisa mempercepat produksi. Terus yang kedua, administrasi yang sifatnya sekarang sudah terintegrasi dengan Kementerian LHK, ini juga harus lancar, sipuh pembayarannya maupun ya contoh KIN aja, kuotanya juga teman-teman terjamin, komputernya juga nggak ngadat kasarnya seperti itu. Baru setelah itu pasar. Nah, bagaimana pasar bisa menerima produk kita yang sudah capek-capek kita keluarkan tadi dengan harga yang terbaik. Kalau kita namanya HRT, harga rata-rata dalam penjualan itu. Nah, itu kita usahakan setinggi mungkin supaya terhadap penghematan sumber daya hutan. Ini Bapak, saya ingin tanya, suatu perusahaan itu biasanya pasti ada konflik, bahkan internal maupun eksternal. Nah, bagaimana Perhutani Bapak untuk menangani konflik-konflik tersebut? Baik, ya ini pertanyaan yang baik ya, saya kira biar juga seluruh jajaran ini paham. Saya selaku Kadivre percaya penuh kepada ADM. Jadi di dalam tata hubungan kerja, Kadivre itu membawai ADM. Dan ADM itulah punya wilayah kerja, punya SDM, punya teamwork juga. Nah, saya tidak ingin mencampuri sepanjang satuan kerja atau apa ADM dan jajaran bisa menyelesaikan permasalahannya. Masalah yang memang tidak bisa selesaikan di KPH baru bisa naik ke Divre atau bahkan ke direksi. Dengan pembagian tata hubungan kerja semacam inilah konflik itu akan terhindar karena akan terseleksi sendiri. Kalau memang masalahnya bisa selesai dan levelnya juga cukup KPH, BKPH, ya sudah, tidak usah sampai ke atas. Tapi kalau memang ke atas karena kewenangan dan kompleksnya permasalahan, barangkali itu kita bisa sinergi. Dengan itu seluruh iklim kerja menjadi kondusif. Karena Pak ADM pun dengan gaya dan style kepemimpinannya bersama jajaran yakin bisa menyelesaikan. Toh kita itu juga menyelesaikan sesuatu dengan prosedur. Kita mengelola aset negara, kita menjalankan perusahaan ini dengan prosedur semuanya dengan biar lancar semuanya semua sudah dan sesuai target pastinya. Betul. Bapak, saya penasaran nih. Apa kebanggaan Bapak menjadi Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur? Ya mungkin secara pribadi saya lebih ke tepatnya bukan bangga tapi bersyukur karena memperoleh kesempatan untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak, karena dengan kewenangan yang cukup ini akan bisa membuat satuan kerja dimanapun di wilayah Jawa Timur harapannya bisa meningkat. Nah, saya contohkan diri saya sendiri, mungkin kepala divisi regional itu tidak perlu ngetik, tidak perlu bikin paparan sendiri, tapi sekarang saya lakukan. Tujuan saya apa? Ya memang ini saya dengan sepenuh hati bagaimana ingin mendorong kita semua naik kelas. Seperti sekarang yang namanya e-office, one day service, itu semua sudah berjalan di Divre. Nah, nanti harapan kita di KPH dan sebagainya itu bisa mengikuti. Nah, goalnya saya akan senang dan merasa semacam ini kira-kira hasilnya. Itu mana perusahaan tumbuh dan berkembang. Tentu karyawan juga bisa sejahtera, perusahaan diakui eksis di mata pemerintah, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Itu luar biasa yang kita inginkan, dan seperti moto kita sekarang, hutan lestari. Nah, ujungnya ke sana nanti. Yang saya ketahui posisi Bapak ini tertinggi di Jawa Timur. Nah, apakah Bapak sudah puas nih di posisi yang sekarang ini, dan apakah Bapak ingin atau mempunyai target untuk
ke kedudukan yang lebih tinggi, Bapak? Iya, saya tidak berhak menilai diri saya sendiri. Yang menilai biar atasan, biar pimpinan. Tetapi paling tidak saya usahakan dan semaksimal mungkin berbuat yang terbaik di mana kita titik kita diberi kepercayaan. Itu aja, Mbak. Untuk kebijakan-kebijakan Bapak, apa saja yang telah Bapak lakukan di luar kebijakan yang seharusnya menjadi komitmen perusahaan? Apakah ada terobosan-terobosan baru yang diambil dan dijalankan oleh Bapak? Iya, kalau kita kerja di BUMN, apalagi kerja dengan pemerintah, rasanya semua sudah ada aturan dan SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya. Artinya seluruh pekerjaan sebenarnya tidak lepas dari kebijakan perusahaan, termasuk tadi sudah disinggung ada kontrak manajemen, ada RKAP, itulah semua yang koridor yang kita bikin adalah kreativitas, inovasi, melihat tantangan, melihat solusi. Tadi juga misalnya podcast seperti ini. Ini merupakan metode baru ya, kekinian untuk komunikasi perusahaan. Komunikasi internal perusahaan, bisa antar pimpinan ke bawahan, satuan kerja apa. Dan ini isinya kan luas nanti. Karena semua orang pasti membuka sosial media gitu, Bapak. Ya, dan relax kita sambil ngopi, tapi sambil juga makan, mungkin sambil nongkrong anak muda zaman sekarang gitu, Bapak. Jadi itu nanti Pak Mandor yang lagi di hutan ujung pun mungkin, sambil lihat-lihat bisa mengambil pelajaran dari itu, salah satu inovasi-inovasi. Kalau untuk komoditas ini sesuai program direksi ya tentu sekarang ada ATM ya. Agro Tebu Mandiri. Ini Perhutani mencoba tahun 2021 613 hektar. Nanti ini tambah lagi 4.000 hektar dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa memicu lagi menjadi penghasilan baru. Ada porang, ada herbal, ada biomasa. Macam-macam gitu Bapak berarti yang telah dikelola itu. Iya. Ini akan menjadi pengembangan baru. Sejauh mana Pak sebenarnya hubungan kerja yang telah dijalin dengan beberapa lembaga atau instansi dalam mewujudkan sinergitas perusahaan? Yang terpenting dengan regulator. Regulator itu Kementerian BUMN dan Kementerian LHK. Ini dua kementerian utama yang tentu dijabarkan oleh direksi menjadi perintah ke Divri. Artinya apa saja yang menjadi program ya kita sukseskan. Kemudian kalau kita di Jawa Timur dengan pemerintah provinsi, dengan gubernur, dengan dinas kehutanan atau dinas lain instansi terkait, termasuk Forkompimda, ini kita telah menjalin berbagai MOU, Nah, kita juga dengan universitas, ada Unipro, ada UNER, ada UNED, kemudian ada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten banyak sekali Bapak berarti. Kita bersinergi tetap. Bisa dalam operasional, bisa dalam arti kebijakan. Operasional itu misalnya kelola wisata bersama. Ya, gitu-gitulah. Apakah ada dampak Pak dari kerjasama tersebut? Pasti. Artinya dampak positif atau negatif atau bagaimana nih Pak kalau saya tadi kita tidak sinergi dengan pemerintah provinsi misalnya. Kita kejadian ada bencana alam Batu yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu terus Bapak. Ada bencana Semeru. Kita bersama-sama membuat solusi-solusi. Apa itu solusinya? Kalau bencana ya tentu evakuasi, bantuan kemanusiaan itu langsung. Kemudian yang lebih strategis jangka menengah kita melakukan penanaman dan pencegahan terkait sosialisasi bagaimana tidak di sempadan sungai, kemudian bagaimana masalah illegal logging dan seterusnya. Ini sangat dibantu oleh komunitas juga. Selain Forkompimda tadi juga komunitas-komunitas. Nah, yang Semeru Huson ini kemarin dalam waktu 2 hari ada perintah dari Presiden untuk memberikan relokasi pengungsi. Nah, ini itu
surat dari kabupaten tanggal 12 Desember kalau tidak salah ya, 14 Desember sudah ada surat dari Menteri persetujuan. Nah ini sinergi perhutani, dinas kehutanan termasuk provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup, kalau tidak bagus nggak mungkin terjadi seperti itu. Dan rasa aman pengungsi kemudian negara hadir itu nyata. Untuk kuantitas dan kualitas ideal SDM di perhutani itu seperti apa sih Pak? Saya pengen tahu, dan terkait kompetensi dalam mendukung jalannya roda perusahaan seperti itu. Jadi gini, perhutani ini kalau dibuat statistik mungkin 60-70% umurnya sudah 45 ke atas. Sudah lama sekali nih Bapak. Artinya apa ya, memang umurnya sudah mendekati purna dalam 5-10 tahun ini nanti bisa habis kalau tidak ada regenerasi. Nah, ujian yang nyata itu pada saat COVID. Kenapa saya bilang COVID? Ternyata semua pekerjaan masih bisa jalan. Di saat kita ada PPKM, di saat ada WFH, WFO, ternyata kita juga tahu bahwa ada karyawan yang esensial dan non esensial. Esensial itu harus hadir dan dia setiap saat diperlukan oleh perusahaan. Ada yang non esensial, misalnya administratif. Dan ini bisa karena adanya COVID itu tadi COVID, bisa WFH. Ya, itu bisa diatur. Kita tidak bisa menghindari tantangan, tetapi tetap kita semua harus belajar, harus haus ilmu, harus siap berubah. Nah itu yang penting. Masalahnya kita mau tua, mau sedang apa muda, siap enggak dengan itu? Kalau kita siap, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Baik Bapak. Bagaimana Bapak mengenai eksistensi perusahaan 5-10 tahun yang akan datang nanti? Ya, kembali ke manusianya, artinya ke karyawannya, ke manajemennya, bagaimana mensikapi perubahan zaman, perubahan tantangan pasar, perubahan tantangan kebijakan. Karena setiap tahun kadang kebijakan berubah Berubah. Kita enggak tahu. Zaman sekarang zaman VUCA, volatil, uncertainty, enggak jelas, mudah berubah kan gitu, complexity, siapa yang berpengaruh ini enggak tahu, dan ambiguity, ini salah, ini enggak ada benernya lah. Nah, disitulah kita harus komit dan konsisten. Sepanjang kita ini timbuknya solid, kita disiplin terkait pekerjaan, terus juga antusias untuk selalu berani menerima tantangan dan perubahan, insya Allah semua Allah kan akan menurunkan pertolongan yang kita tidak tahu. Baik, Bapak. Tapi semua usaha ini tentu harus disertai doa, disertai ini banyaklah hal-hal yang harus dikerjakan di perusahaan ini. Di antaranya TJSL, tanggung jawab lingkungan dan sosial. Bagaimana Bapak keyakinannya Bapak terhadap menurun atau meningkatnya kualitas perusahaan? Adakah kecenderungan meningkat atau menurun nih Bapak? Sebenarnya kalau mau jujur, kita semua yang kerja insan di rimbawan perhutanian itu harus bangga. Kenapa? Pekerjaannya itu mulia dan pekerjaannya itu bernilai ibadah. Apa? Nanam pohon. Pohon itu kita setahun aja kita nanam kurang lebih 20.000 hektar atau setara 23 juta plences bibit. Kalau itu tentara kasarnya, itu bisa menahan bencana alam, iklim dan sebagainya. Artinya ke depan yang dibutuhkan seperti perhutani ini life support system itu benar-benar jaga. Nah, kalau itu menjadi motivasi seluruh rimbawan, tentu dengan sepenuh hati yang menjadi pekerjaan ini akan kita lakukan tanpa harus diminta, kita proaktif, sehingga disitulah nanti akan banyak hasil, banyak inovasi, banyak pertolongan yang perusahaan akan maju dan tidak mungkin tutup kasarnya gitu.
Kalau pembibitannya tersendiri itu bagaimana Bapak? Kalau dari perhutani tersendiri itu, saya jadi penasaran nih Bapak. Ya, kan kita punya RKP, punya rencana Iya. tanaman, punya rencana jenis tanaman, jarak tanam dan sebagainya. Kan kita hitung kebutuhan bibit Iya. berapa, umur berapa, seperti pinus harus 9 bulan misalnya. Kalau yang lain jati bisa 4 bulan. Nah, itu kita alokasikan di lokasi-lokasi yang dekat dengan tanaman supaya murah, mudah. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan mulia yang mungkin tidak dinilai oleh orang banyak atau tidak ada orang banyak, tapi sudah kita lakukan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Luar biasa sekali Ya. Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. Seluruh rimbawan juga ya dan Amin. keluarganya. Inggih. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.